Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Ibu. Duduk. Ibu, saya Bidan Ratna Sinta, bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi ini Bu, saya mau konsultasi mengenai kontrasepsi Bu, tapi Iya. yang alami Bu. Oh, yang alami. Baik. Sebelumnya saya anamnesa dulu ya. Dengan Ibu siapa ya? Yang Ibu Reni, Umurnya berapa Ibu? umurnya 25 Ibu. Udah punya anak Ibu? Sudah Ibu. Udah berapa? Satu. Alamatnya mana Ibu? Alamatnya di Gunung Ibu. Baik, jadi Ibu tadi ingin berkonsultasi tentang KB Ibu ya. Sebelumnya Ibu pengennya KB yang alami begitu. Sebelumnya Ibu udah tahu belum KB alami itu seperti apa? Jadi kemarin saya dengar Ibu dari tetangga. Oh iya. Itu tentang suhu basal. Jadi saya kayak tertarik itu Ibu. Jadi mau menggunakan KB suhu basal gitu. Saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu ya. Sebelumnya Ibu memiliki riwayat penyakit atau tidak? Jadi Penyakit menurun begitu tidak? tidak Ini Ibu mau untuk menjarangkan atau untuk menunda kehamilan Ibu? dari Rencananya mau punya anak berapa? anaknya 3. Saya jelaskan tentang suhu basal ya Ibu ya. Jadi suhu basal tubuh adalah suhu tubuh kita yang sedang beristirahat. Jadi nanti diukurnya setelah bangun tidur. Baru bangun tidur, belum turun dari tempat tidur itu diukur. Itu namanya suhu basal ya Ibu ya. Kemudian pengukuran suhu basal dilakukan pada pagi hari. Itu tadi pas Ibu bangun tidur. Nah, nanti di saat ovulasi atau masa subur, suhu Ibu bakal naik Bu, bisa sampai 37 atau 38 derajat Celcius. Nah, untuk ovulasi itu biasanya terjadi sekitar 3 sampai 4 hari. Kemudian pada akhirnya nanti akan turun kembali sekitar 2 derajat dari suhu tertinggi itu, nanti akan turun di saat sudah mendekati masa menstruasi. Nah, apabila jadi kan dicatat nih suhunya, nanti ada kartunya, nanti saya kasih kartunya. Nanti apabila grafiknya tidak terjadi kenaikan, berarti kemungkinan tidak terjadi ovulasi atau masa subur. Begitu juga sebaliknya, kalau terjadi kenaikan berarti terjadi masa subur. Begitu ya Bu ya. Kemudian untuk manfaatnya nih, manfaatnya bisa digunakan untuk konsepsi maupun kontrasepsi. Jadi konsepsi itu bisa digunakan untuk rencana kehamilan. Jadi kan Ibu menghitung nih untuk suhunya saat ovulasi dan mengetahui saat masa subur. Jadi bisa untuk program hamil. Bisa juga untuk mencegah kehamilan. Kemudian ada efektivitasnya. KB ini efektif bila dilakukan dengan benar dan konsisten ya Bu ya. Karena ini merupakan KB alamiah. Nah, tingkat keefektifannya sekitar 80%. Untuk angka kegagalannya 15 per 100 wanita per tahun. Jadi cukup banyak ya Bu ya, karena ini KB alami tanpa menggunakan obat atau hormon. Kemudian akan lebih efektif nih jika dikombinasikan dengan kontrasepsi yang lainnya. Misal nih dengan kondom, spermisida, kemudian atau metode yang lainnya begitu. Itu akan lebih efektif lagi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan. Jadi faktornya yang pertama yaitu bila Ibu merokok atau Ibu memiliki penyakit menular, menahun atau menurun begitu. Kemudian gangguan tidur, penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba atau stres, atau juga bisa karena selimut elektrik, itu berpengaruh ya Bu ya. Nah, KB ini juga ada keuntungannya Bu. Keuntungannya yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang masa subur tadi. Jadi Ibu
dan suami mengetahui tentang masa subur, tentang ovulasi, begitu. Kemudian keuntungannya bisa digunakan untuk konsepsi ataupun kontrasepsi, bisa untuk rencana kehamilan dan bisa juga untuk mencegah kehamilan. Juga dapat membantu menunjukkan perubahan lendir serviks, karena ibu kan ngecek kan setiap hari, jadi ibu tahu ada lendir serviks ibu seperti apa. Kemudian metode suhu basal ini ibu sendiri nih yang memegang kendali tanpa bantuan orang lain, jadi ibu sendiri yang mencatat, mengukur, gitu ya. Nah, kemudian ada keterbatasannya. Keterbatasannya yang pertama yaitu membutuhkan motivasi dari pasangan, jadi sama-sama belajar lah intinya, saling memotivasi gitu ya Bu. Kemudian yang kedua memerlukan konseling dari nakes. Jadi ibu nggak bisa misal kayak searching aja atau dari Google, itu nggak bisa ya Bu ya. Ibu ini udah tepat datang ke saya. Kemudian suhu tubuh dapat dipengaruhi oleh penyakit. Misal itu tadi, misal ibu lagi demam atau ada gangguan tidur, itu nanti akan berbeda. Kemudian diukur pada waktu yang sama, jadi mengukurnya itu harus di waktu yang sama, tapi nggak harus sama banget. Misal bangun tidur, kadang bangun jam 5 atau setengah 6, ya jaraknya jangan terlalu jauh. Kemudian diukur tidak mendeteksi awal masa subur. Jadi ibu tahunya pas ibu sudah masa subur, sebelumnya belum tahu, gitu ya Bu ya. Kemudian membutuhkan masa pantang yang lama. Kemudian untuk petunjuknya, yang pertama diukur waktu yang hampir sama, yaitu tadi Bu, ibu setiap pagi, setiap bangun tidur itu langsung diukur sebelum ibu melakukan aktivitas yang lainnya. Kemudian catat suhu pada kartu yang telah tersedia. Nanti saya kasih kartu untuk ibu mencatat suhu harian ibu. Kemudian nanti dari catatan itu gunakan dari 10 hari pertama. Jadi 10 hari pertama itu nanti ibu lihat suhu tertinggi dan suhu terendahnya. Itu untuk menentukan suhu tertinggi dan terendahnya ya Bu ya. Kemudian abaikan suhu tinggi yang disebabkan oleh demam. Jadi kalau karena demam itu berbeda, bukan berarti suhu naik itu nanti ovulasi, begitu ya Bu. Kemudian tarik garis pada 0,05 derajat Celcius sampai 0,1 derajat di atas suhu tertinggi. Dari tadi yang ibu catat selama 10 hari pertama itu, ditarik garisnya, itu nanti garis tersebut digunakan sebagai garis pelindung, gitu ya Bu ya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Ibu? Ibu sudah paham? Baik, kalau sudah paham saya kasih pertanyaan ya Bu ya untuk evaluasi. Tadi untuk manfaatnya apa ya Bu ya? Manfaatnya itu untuk konsepsi maupun kontrasepsi. Jadi kayak ini bisa. Oh ya betul. Nah ini Ibu udah mantap ya Bu ya mau menggunakan kontrasepsi ini ya Bu ya. Nah nanti saya kasih kartu ya Bu ya untuk mencatat suhunya, kartu untuk khusus suhu basal. Ya, sudah mantap. Nanti dibicarakan sama suami. Baik, karena sudah selesai, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih Bu, terima kasih banyak ya Bu ya.